Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa man iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga kiamat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit mengkaji, belajar bersama tentang tadabbur surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini adalah surah yang memiliki tema utama kerugian dan keberuntungan yang sesungguhnya. Mari kita membaca terlebih dahulu surah Al-Asr, kemudian kita kupas tentang kandungan apa yang ada di dalam surah yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Asr ini dengan sumpahnya wal 'ashr, demi masa, atau bisa juga dimaknai demi waktu asar. Apa makna daripada sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu asar ini? Ada banyak faedah yang bisa kita petik dari sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu asar ini. Yang pertama adalah ini menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan makhluknya, dengan waktu yang diciptakannya, yaitu waktu asar. Yang ini juga berlaku pada sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu-waktu yang lain seperti waktu malam, waktu duha, waktu subuh, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu asar itu juga mengandung faedah tentang urgensi waktu. Hal ini bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama, bahwa karena waktu itu sendiri itu adalah modal bagi manusia. Waktu itu adalah umur manusia dan itu menjadi modal bagi mereka. Modal bagaimanapun kalau seandainya berkurang, maka manusia dalam keadaan kehilangan waktunya. Ketika seseorang kehilangan waktunya, berarti jatah usianya untuk beramal itu juga berkurang. Padahal waktu ini adalah modal utama manusia di dalam beramal soleh. Yang ini berarti menunjukkan tentang urgensi waktu itu sendiri. Dan sumpah Allah SWT dengan waktu asar ini memberikan faedah supaya kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sekalipun waktu itu adalah waktu asar, waktu yang sering digunakan oleh manusia dengan sesuatu yang kurang bermanfaat, hanya digunakan untuk sekedar istirahat-istirahat, jeda-jeda dari pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya sudah dilakukan pada waktu pagi hari sampai siang hari. Dan waktu ini tidak banyak digunakan oleh manusia dan tidak dioptimalkan dengan baik. Sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu asar ini menunjukkan kepada kita supaya kita mempergunakan waktu asar ini dengan sebaik-baiknya, karena waktu asar ini termasuk modal kita untuk beramal soleh. Kemudian sisi yang kedua yang menunjukkan tentang urgensi waktu, bahwa waktu itu juga menjadi sebab manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, bahwa kedua kaki telapak anak Adam itu tidak bergeser pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya, tentang amalnya. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia menghabiskan, dan yang terakhir adalah tentang ilmu untuk apa dia amalkan. Jadi di situ di dalam hadis ini ada umur dan masa muda. Yang ini menunjukkan tentang bagaimana hadis ini dan juga ayat di dalam surah Al-Asr ayat 1 ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, supaya nanti kita tidak merugi. Kemudian waktu juga itu juga menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujah kepada hamba-hambanya.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita, memberikan umur, itu sebetulnya adalah umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sudah cukup menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah kepada kita. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 37 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Bukankah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah SWT ketika memberikan usia kepada kita, itu sudah menjadi bukti bahwa Allah SWT menegakkan hujjah pada kita semua berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita alami selama panjang kita hidup. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sumpah Allah SWT dengan waktu asar, itu juga mengandung faedah tentang keberadaan Allah SWT. Jadi ketika Allah SWT bersumpah dengan waktu apapun itu mengandung dalil tentang keberadaan Allah SWT. Bahwa alam semesta ini itu punya khalik, punya pencipta yaitu Allah SWT. Dengan berputarnya waktu, pagi, siang, sore, malam, dengan berbagai kejadian yang kita alami, rasa sedih, rasa bahagia, menangis, tertawa, kemudian miskin, kaya, sehat, sakit, dan lain sebagainya, semuanya menunjukkan bahwa apa yang kita alami, perputaran roda kehidupan ini, itu menunjukkan adanya Al-Khaliq, adanya Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Dan dialah Allah yang menjadikan seseorang itu tertawa dan menangis. Jadi tertawanya kita, menangisnya kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kejadian yang ada di dalamnya itu menunjukkan bahwa alam ini memiliki Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat yang pertama itu juga menunjukkan tentang bahwa sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu asar itu merupakan isyarat bahwa usia dunia yang tersisa itu hanya sebatas antara waktu asar dengan waktu maghrib. Jadi sangat sempit sekali usia dunia, dan ini seharusnya memotivasi kita untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, waktu asar adalah waktu yang banyak dilewatkan oleh manusia. Kita sebagai seorang muslim harus bisa mengoptimalkan sedikit apapun waktu yang kita gunakan. Kalau bisa kita gunakan untuk melakukan kebaikan, lakukanlah dengan segera sebelum waktu itu habis. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam hadisnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla takum hatta yaghisa falyaghisha." Jika kiamat itu sudah dekat, sementara di tangan salah seorang di antara kalian itu ada fasilah. Fasilah itu adalah bibit pohon kurma. Kemudian sebelum tegaknya hari kiamat tadi dia bisa menanam, falyaghisha, maka hendaklah dia menanam. Nah, hadis ini memberikan motivasi besar kepada kita supaya kita bergegas untuk menggunakan waktu, berpacu dengan waktu, mengisi waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu adalah modal kita untuk beramal. Sekaligus hadis ini juga mengandung dalil supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika ada waktu beramal, hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baik. Wal asr, innal insana lafi khusr. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan ayat innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, betul-betul berada di dalam kerugian. Berdasarkan ayat ini, Imam Ar-Razi menyebutkan bahwa ayat kedua dari surah Al-Asr ini menunjukkan besarnya kerugian yang dialami oleh manusia. Hal ini bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama adalah dari huruf inna yang merupakan huruf penguat, huruf taukid. Inna, innal insana. Kemudian yang kedua adalah dari kata fi khusrin. Makna fi khusrin itu adalah manusia berada di dalam kerugian, terombang-ambing dalam kerugian. Kerugian mengurung dia dari berbagai penjuru arah, dan ini tidak bisa disangsikan. Semuanya pasti akan merugi. Kemudian huruf lam taukid pada kata lafi khusrin itu mengandung penegasan lagi bahwa manusia betul-betul semuanya berada di dalam kerugian.
Kalau seandainya seseorang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas dia adalah orang yang merugi. Kalau seandainya dia beriman kemudian banyak membuang-buang waktunya, dia juga merugi. Kalau ada orang yang beriman kemudian dia banyak menghabiskannya untuk hal-hal yang mubah, maka dia juga merugi. Kalau seandainya seorang mukmin itu melakukan ketaatan, maka ketaatannya pun itu bertingkat-tingkat. Tingkatan ketaatan dan kehusyuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bertingkat-tingkat. Kalau seandainya tidak sampai kepada derajat yang lebih afdal, pada yang lebih utama, tentunya dia juga merugi. Ini menunjukkan bahwa manusia itu senantiasa berada dalam keadaan merugi, terombang-ambing dalam kerugian, karena manusia ketika melalui waktunya, dia seperti kehilangan modal dan modal ini tidak bisa dikembalikan lagi. Dan kita tidak bisa memutar waktu untuk mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan. Kemudian yang ketiga, pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau di dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa seluruh manusia betul-betul dalam kerugian, maka di dalam ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini dikecualikan dari kerugian karena iman ini adalah termasuk syarat diterimanya amal. Maka iman ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita jaga betul-betul. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyesalan terbesar orang-orang kafir di akhirat kelak dalam surah Al-Hijr ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seringkali nanti pada hari kiamat nanti orang-orang kafir itu berandai, berangan supaya dulu ketika di dunia mereka adalah orang-orang muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua yang menjadi sebab seseorang tidak merugi itu adalah wa amilus solihati. Penyebutan kata wa amilus solihati setelah illal ladzina amanu itu menunjukkan bahwa amal soleh itu merupakan bagian daripada iman. Maka pembuktian daripada iman itu adalah amal soleh. Orang yang mengaku beriman tetapi tidak beramal soleh, maka keimanannya adalah dusta. Oleh karenanya di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyandingkan orang-orang yang beriman dengan beramal soleh. Karena amal soleh ini adalah bukti tentang kebenaran iman seseorang. Dan kata-kata wa amilus solihat itu juga mengandung faedah bahwa amal itu dianggap sebagai soleh kalau dia memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua adalah mutaba'atul rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau keduanya itu terpenuhi, maka dia dikategorikan sebagai amal soleh. Tetapi kalau salah satu hilang, maka tidak disebut sebagai amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah watawasau bil haqqi, dan mereka saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Coba kita perhatikan redaksi ayatnya, watawasau. Yang ini menggunakan fi'il madhi, kata kerja dalam bentuk lampau. Yang ini menurut Imam Ar-Razi, ini adalah bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Pujian ini itu ditujukan supaya orang-orang ini diharapkan senantiasa melakukan tawasau bil haqqi ini secara berkelanjutan, terus-menerus dan tidak terputus. Dan watawasau bil haqqi ini juga mengandung faedah tentang bahwa kebenaran itu berat. Jadi kita harus saling nasihat menasihati di antara sesamanya. Kemudian yang keempat itu adalah watawasau bis sabr. Dan hendaknya saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Yang kata watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu juga menunjukkan tentang pentingnya kita hidup berjamaah. Bahwa umat Islam itu sezogzanya hidup di atas prinsip bahwa mereka harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menegur jika ada saudaranya yang salah. Karena kita adalah satu umat yang saling menguatkan. Dan ini juga keutamaan hidup berjamaah, bahwa di dalam hidup berjamaah itu terdapat banyak
kebaikan. Termasuk faedah lain yang bisa kita petik daripada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu adalah perintah untuk mewujudkan kemaslahatan agama terkait dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemaslahatan yang dibangun di dalam ayat ini adalah semuanya berkaitan dengan agama, bagaimana kita saling nasihat menasihati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu juga mengandung pelajaran bahwa ayat ini redaksinya berbunyi watawasau, bukan wa'ausu. Bukan watawasau itu berarti saling interaktif, saling aktif di antara umat Islam. Tidak bisa sendirian yang memerintahkan hanya satu orang, dua orang, tidak. Tapi adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yang ini menunjukkan bahwa masing-masing individu umat itu berhak untuk mengingatkan kepada saudaranya kalau dia berbuat salah. Maka redaksinya berbentuk watawasau bukan wa'ausu, yang ini berarti memiliki konsekuensi kita harus mau menerima kebenaran dari siapapun jika kita melakukan kesalahan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini sekali lagi, surah Al-Asr ini itu menunjukkan tentang bahwa manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang yang bisa memenuhi 4 kriteria, yaitu yang pertama adalah beriman, kemudian yang kedua adalah beramal soleh, kemudian yang ketiga adalah saling nasihat menasihati dengan kebenaran, dan yang keempat adalah saling menasihati dengan kesabaran. 2 poin yang pertama, iman dan amal soleh itu adalah berkaitan dengan perbaikan diri sendiri. Sementara watawasau bil haqqi watawasau bis sabri itu adalah 2 hal yang berkaitan dengan masyarakat pada umumnya, berkaitan dengan orang lain. Surat ini itu mengandung perintah supaya kita memperhatikan kesolehan pribadi, kemudian memperhatikan kesolehan masyarakat kita, memperhatikan kesolehan sosial. Surah yang mulia ini, surah Al-Asr, itu menunjukkan bahwa kerugian dan keberuntungan dalam hal agama. Siapa yang rugi agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir atau bermaksiat, maka dia adalah orang yang merugi dengan kerugian yang sebenar-benarnya. Tapi barang siapa dia bisa melakukan keempat hal tadi, maka dia beruntung dengan keberuntungan yang sebenar-benarnya. Kemudian yang terakhir adalah ada hubungan yang menarik antara surah Al-Asr dengan surah sebelumnya, yaitu At-Takatsur. Di dalam surah At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa menyibukkan diri dengan harta itu adalah sesuatu yang tercela. Maka di dalam surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa sezogzanya yang dijadikan kesibukan adalah iman, amal soleh, dan saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ala kulli hal, semoga tadabbur kita terhadap surah Al-Asr ini semakin motivasi kita supaya kita senantiasa menghargai tiap detik, menit, jam, dan waktu yang kita miliki, karena itu adalah bekal utama kita dan modal kita untuk beramal soleh. Karena tanpa adanya waktu, maka tidak akan bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal soleh. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.